Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Razin Putra Pratama. Saya Dimas Arbi Pramudia. Nama saya Felix. Kami bertiga dari kelas 4 TI, TI 4E. Gak usah pakai flash, biar ya, gak usah kenapa. TI 4E akan mempresentasikan hasil tugas besar kami mengenai matkul pemrograman mobile, yaitu membuat aplikasi Sibaper atau sistem informasi berita acara perkuliahan. Sebelumnya kami ingin menjelaskan tujuan pembuatan aplikasi ini untuk mempermudah kaprodi, dosen, dan mahasiswa untuk mengakses atau melihat atau menginput data mengenai berita acara perkuliahan, terkhususnya untuk program studi teknik informatika. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung saja saya menjelaskan sedikit deskripsi singkat mengenai kode-kode atau bagaimana cara aplikasi ini dibuat. Pada file main, file utama, kami membuat rute ke ke file intro page, yaitu ini, ke file login page, yaitu ini, dosen list page nanti akan dijelaskan, dosen list read page, dan mahasiswa dosen list read page. Oke, pada tampilan login, kita harus menginputkan ID, password, dan juga dropdown, yang dimana sebelumnya kami sudah membuat kredensial secara statik untuk mengisi username, ID-nya, dan passwordnya sudah diisikan di dalam badan kode. Karena ini aplikasi ini hanya untuk membuat front end ya, jadi kami belum mempelajari bagian server, dan ini jadi kami menggunakan salah satu solusi untuk bisa menginput ID dan password dengan menggunakan map yang berisikan variabel kredensial. Oke, langsung saja untuk login agar bisa login ke role admin. Kita dosen dulu ya. Admin kita harus mengisikan username atau ID-nya admin, passwordnya 123. Nah, ketika kita sudah menginputkan ID dan password, kita akan mengarah ke list dosen. Berikut adalah list file dosen list. Nah, list dosen ini berisikan search bar dan beberapa card, yang dimana data-data dosen ini kami simpan di komponen mana komponen. Nah, di file terpisah. Nah, di sini di kelas dosen ini mempunyai atribut berupa string nama, nip, dan juga list mata kuliah yang diampu, dan juga kelas matkul yang berisikan nama dosen, kelas diampu, dan kelas diampu. Berikut adalah kelas dosen data. Jadi di bagian card ini menyimpan data-data pada kelas dosen data, seperti nama dosen, nip dosen, mata kuliah yang diampu, dan juga kelas-kelas yang diampu. Di sini dosen bisa memiliki dua mata kuliah yang diampu, dua mata kuliah berbeda yang diampu. Oke, langsung saja kembali ke dosen list. Jika card dosen ini ditekan, ini untuk bagian role admin ya, maka kita diberikan pilihan navigator, pilihan mana dosen. Ini apa namanya? Lupa aku. Ini apa namanya? Alert dialog. Anggaplah ini alert dialog yang berisikan untuk memilih mata kuliah. Ya, kita tekan, kita akan memilih kelas. Oke, dan ini kita pilih aksi untuk baca data. Untuk admin dan kaprodi alurnya sama. Nah, di sini kita bisa melihat dosen Pak Ferry, mata kuliah web design dan kelas 4A, dan juga kita akan menemui list BAP. List BAP. Nah, list BAP.
tentunya dengan nilai-nilai yang sudah kita input sebelumnya. Jadi jika ini ditekan, kita belum bisa melihat data-data yang diinputkan karena di sini saya langsung mempraktikkan apa yang dilakukan oleh role admin, tapi saya belum mempraktikkan apa yang akan dilakukan oleh dosen untuk mengisi data. Jadi alurnya seperti ini. Nah, untuk role dosen, dosen akan dilanjutkan oleh saudara saya dari Bengkayang bernama Felix. Silahkan Felix. Kira aku Sambil pegang ya. kira aku kaprodi ya. Enggak, kan aku udah bilang kaprodi sama Aku kaprodi sama admin nanti. enggak. Kau itu ya dosen. Dosen. Dosen ya. Dosen gampang. Nanti di depan. Oke. Ngomong sama ini. Oke. Yang ini ya? Butuh lightning enggak, Ik? Nggak perlu. Sana sana sana. Ngomong pegang lah, Cok. Iya, Cok, sabar. Oke, saya akan melanjutkan dari saudara saya tadi Adira, yaitu pada bagian dosen ya. Nah, yang pertama itu kita masukin ID dosen. Ya. Sesuai dengan Nah, kredensial yang sudah kita buat. nah ini ya, dia tuh masuk di dalam string ya, kredensialnya. Terus passwordnya sama juga 123. Nah, bisa gini ya, keren. Terus role-nya kita pilih dosen. Oke, kita tinggal login. Nah, untuk list dosennya sama seperti yang tadi itu. Saya akan menggunakan Nah, di sini saya akan mencoba search-nya ya. Misalnya kita cari Pak Sueri ya. Nah, maka akan keluar. Atau kita cari yang tidak ada namanya, misalnya Naruto. Nah, tidak ada ya, karena memang tidak ada nama Naruto. jadi kesimpulannya Nah, search search ini sudah berfungsi ya, logiknya. Nah, misalnya kita coba Pak Peri ya. Nah, ke profil dosen. Nah, ini dia profil dosen. Nah, ini dia. Tadi itu kan di list dosen ya. Dosen list kan. Dosen. Nah, nah. Mana sih? ini Nah, ini ya cara untuk pengarahan page-nya dari sini. ketika card ditekan Nah, jika kartu ditekan, dia tuh akan mengarah ke dosen ke Ah. dosen profil page bilang. dia akan mengarah ke dosen profile page. Dengan nilai yang diambil yaitu nilai filter dosen dan indeks. Ya, dosen dia tuh ngambil Nilai dosen yang diambil. dengan nilai dosen yang diambil dari sesuai indeks. Oke. Terus kita langsung aja ke Pada profil dosen ah, nilai tadi gitu. Nilai dosen tuh. oh, Nilai dosen yang berisikan. Pada profil dosen, nilai yang diambil itu berupa nama dan NIM. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Jadi kalau dosen yang ditekan, lain yang ditekan, maka yang diambil tuh nilai nama dan NIM dan NIP. Nah, itu ya. Terima kasih saudara saya. Kemudian kita jika klik ini ke BAP maka dia akan mengarah ke matkul dan pemilihan matkul dan kelas ya. Sini BAP. Oh ya, di sini. Nah, dia akan mengarah ke sini ya. Di sini Pilihan matkul dan di kelas itu. Pilihan matkul dan kelas. nah, ini. Data yang berada pada drop down matkul dan kelas. Oh. Nah, pemilihan untuk matkul dan kelas ini datanya diambil dari bagian kelas dosen ini. Nah, Kelas dosen data. dan ini ngambil dari sini ya. Nah, oke. Nah, kalau kita klik dia langsung berubah. Nah, ini nih kalau kita nak milih tadi itu, ini tidak bisa ditekan. Ya, betul. Kita ulang ya, kita ulang. Nah, kalau kita belum pilih matkul ini, kelasnya belum bisa ditekan. Jadi kita harus isi BAP juga tidak bisa. ya isi BAP juga belum bisa ditekan.
Jadi kita pilih matkul dulu. Nah, baru dia berfungsi. Misalnya kita pilih kelas E ya, karena kelas E ini kelas idaman. Oke. Nah, dia nih masuk ke berita acara perkuliahan. List berita acara perkuliahan. Kart mana nih? Berita bab list ya. Bab list. Nah, Yang di mana di sini? yang mana? Di sini bilang Nah, yang di mana di sini ada ada keterangan ya dosen, matkul dan kelas. diambil nilainya dari kelas dosen data. Oh. Yang di mana dosen, matkul dan kelas ini diambil dari nilai dosen. Nah, diambil dosen dari nilai dosen data nih. Sesuai dengan yang sudah kita pilih. Sesuai dengan pada bagian kart tadi juga. Mm-mm. Nah, pada bagian kart nih, nah sama ya. Cuman NIP-nya enggak diambil. Jadi nilainya tuh di Nah, nilainya tuh diteruskan, cuman diseleksi doang nilainya. Nah, sekarang kita ke bagian berita acara perkuliahan ya. Misal kita ambil pada berita acara perkuliahan nih. Kita klik satu. Nah, di sini kita bisa mengisi ya. Pada bagian. Nah, kalau kita tidak mengisi ini, maka dia akan disuruh untuk mengisi terlebih dahulu. tidak bisa disimpan. Nah, tidak bisa disimpan. File harus diisi terlebih dahulu. Jadi, untuk menyimpannya kita harus mengisi semuanya. Baik, sekarang saya akan isi ya. 11 8 2024. Dan sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa data yang disimpan nantinya itu menggunakan package package share preference, yang dimana data yang disimpan ini bentuknya statik ya, tidak tersimpan selamanya. Jadi data yang disimpan ini hanya akan disimpan di saat aplikasi dijalankan. Jadi jika aplikasi tidak dijalankan atau dimatikan dan di reload kembali, di running kembali, maka data akan hilang. Kami belum mempelajari bagaimana cara untuk menyimpannya, jadi cara alternatif kami untuk agar program ini berjalan sesuai rencana, kami menggunakan package share preference untuk menyimpan data statik. Nah, sekarang dia akan dilanjutkan saudara Felix untuk mengisi data BAP. Pembahasannya apa nih? Pokok bahasannya Naruto. Sub pokok bahasan Naruto berlatih ibadah. Nah, kemudian pada kolom sakit ini diisikan nomor absen siswa yang sakit. Dan juga sama seperti izin dan alpa. Jadi jika tidak ada yang sakit diisi 0 saja, tapi jika ada yang sakit contohnya misalnya absen 10, coba absen 10. Nah, izin tidak ada 0. Nah, strip boleh enggak strip? Kan disimpannya kan dia bebas, coba strip. Nah, coba strip. Nah. Terus alpha strip. Oke, dan medianya ya proyektor, laptop. Kemudian kita simpan. Nah, berarti sudah tersimpan ya di package datanya sudah disimpan secara statik menggunakan package share preference. Nah, kemudian akan diedit, coba tombol edit. Sudah bisa. Coba diedit. Nah, bisa simpan lagi. Naruto buku, wah, simpan lagi. Simpan. Nah, sudah bisa diedit, dihapus. Nah, juga sudah bisa isi lagi. Jadi semua tombol itu sudah berfungsi ya. Selanjutnya kita akan menggunakan sudut pandang role mahasiswa untuk memberikan approve atau validasi, untuk memvalidasi berita acara BAP yang sudah BAP form yang sudah diisi dosen. Nah, jadi nanti ada fitur dislike atau like untuk menandakan, untuk memvalidasi apakah BAP yang diisi dosen itu sudah benar. Nah, coba. Nah, kembali ke menu login. Nah, kemudian dilanjutkan saudara kami Dimas. Oh iya,
Mari kita coba validator login ya, login page. Admin. No ya. Kita coba role di sudut pandang role admin, apakah data sudah kebaca atau belum? Nah, Ferry Faisal, web design, 4A, 4E, baca data. Nah, benar nak tapi? Pak, bukan nggak aku rasa. Pak Yasir. Pak Yasir 4E. Oh, 4E kan? Iya, bentar. Coba. Oh, enggak rusak. Sebentar, kami lupa. Coba tes, cepat. Coba tadi apa? Dosen. Nah, coba. Pilih kelas web design 4E ya. Belum salah ini kali, BAP kali. Enggak, salah. Coba ulang lagi. Apa isi lagi? Enggak, isinya lagi. Salah BAP kali itu. Coba isi lagi. Oh, salah kelas. Jadi kami bukan salah logik ya, tapi salah moderator mengantuk. Coba lanjutkan. Kembali ke role admin. Kita akan melihat dari sudut gimana admin bisa melihat BAP form tetapi tidak bisa memodifikasi ataupun mengedit ataupun menghapus. Jadi admin bisa melihat BAP form yang sudah diisi dan melihat rating. Apa? Nah, Ferry Faisal, web design kelas 4A, baca data. Nah di sini ada fitur like dan dislike ya yang berfungsi untuk yang sebenarnya fitur ini diperuntukkan untuk mahasiswa untuk memvalidasi apakah BAP form yang diisi dosen itu sesuai dengan yang diajarkan di kelas. Tapi untuk sudut pandang admin dan kaprodi, mereka hanya bisa melihat dan tidak bisa mengisi memberikan validasi ya. Nah, jadi untuk memberikan validasi kita akan dilanjutkan oleh saudara kami Dimas menggunakan role sudut pandang mahasiswa. Coba Dimas. Kode aplikasi ini, file aplikasi ini sudah diupload di GitHub. Nanti saya akan berikan linknya, link GitHub. Nah, mahasiswa 123. Sesuai dengan ini login, sesuai dengan kredensial variabel map kredensial. Nah, coba 4A. Nah, rute yang digunakan mahasiswa sama seperti rute admin dan kaprodi. Jadi ketika berada di profil list page dosen dosen list. Nah, maka akan ada pop-up atau window alert dialog untuk memilih mata kuliah dan memilih kelas. Dan kemudian akan mengarah ke berita acara list BAP. Nah, dan akan bisa mengarah ke form yang sudah diinput datanya. Jadi jika tidak ada nah ke BAP-nya kosong, maka dia juga kosong ya. Dan like-nya juga fitur like-nya juga tidak ada ya. Jadi dia bisa menggunakan fitur like ya, benar. Fitur like akan berfungsi jika akan tampil jika BAP yang diisikan sudah sesuai. Nah ini kita apa? Nah sekarang kita gunakan fitur like ya, fitur validasi untuk mahasiswa. Ini sudah bisa ditekan. Dan juga tersimpan ya, bisa kita lihat. Nah, tapi mahasiswa tidak bisa mengatur data BAP form, cuman bisa memberi approve untuk validasi. Nah. Oke, kembali ke sudut pandang admin untuk melihat apakah BAP form sudah diberi approve atau tidak.
Ai. Nah, rotate. Nah. Kenapa? Karena salah. Ya, benar. Ferry Faisal, web design, Mas A, baca data. Nah, sudah berhasil ya, sudah berhasil dan dosen atau kaprodi tidak bisa mengotak-atik. Jadi mereka hanya bisa melihat. Nah, di sini berarti dosennya sudah mengisi form BAP dan juga mahasiswa sudah memberi approve dengan simbol icon like yang berwarna biru ini ya. Nah, apa nanti akan dikembangkan. Coba mahasiswa, enggak dislike misalnya. Nah, jika tampilan mahasiswa jika memberi dislike, terus disimpan, kembali ke admin. Nah, sudah terlihat ya kedua fitur approve dan disapprove sudah berfungsi dengan baik. Di sini mahasiswanya memberikan disapprove ya. Oke. Dan nanti rencananya untuk akun admin dosen dan mahasiswa itu tidak bisa register. Jadi langsung dibuatkan oleh backend developernya. Jadi admin dan mahasiswa dan dosen dan kaprodi itu akan diberikan username dan password tersendiri dikarenakan ini tidak diadakannya fitur registrasi untuk membuat akun. Jadi tidak sembarangan orang bisa mengakses website ini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Coba pegang. Nah, kita tes ulang ya. Misalnya kita pilih dosen dari awal. Dosen. Nah, pilih dosen. 4E. Sudah bisa. Simpan. Terus ke mahasiswa. Approve. Kemudian ke kaprodi. Nah, sudah ya, sudah work, sudah sangat gacor ya. Nah, bisa aplikasi ini bisa kami jual. Oke, nah mungkin kurang lebih segitulah dari kami simulasi penggunaan aplikasi si baper, yaitu sistem informasi berita acara perkuliahan untuk prodi teknik informatika. Nah, tidak banyak yang bisa kami jelaskan mengenai kode dikarenakan durasi yang akan sangat panjang. Ya, kodenya sudah kami upload ke GitHub dan akan kami sertakan di link Notion nantinya. Nah, ini sudah kami upload ya. Oke, mungkin segini saja dari kami. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan kata atau kekurangan dari penyampaian maupun aplikasi yang kami buat. Kami minta maaf. Kami sudah mengerjakan project ini dengan sepenuh hati dan semaksimal mungkin. Oke, kami semua bekerja, tidak ada yang mengandalkan satu sama lain. Oke lah, dari saya Muhammad Adila Zaidan. Saya Dimas Arfi Pramudia. Saya Felix dari Bengkayang. Kami izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.